kemudian diancam dengan cara kontennya itu diberi gambar porno, akan disebarkan kepada peserta. Ancam sebar foto porno debitur. Kantor pinjol di kawasan Jogja digerebek aparat. Dan karena tidak mungkin di Polda lain daerah, yaitu sarana-sarana. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah menggerebek kantor penagihan pinjaman online atau pinjol di kawasan Yogyakarta. Dalam penggerebekan tersebut, turut ditemukan barang bukti ratusan komputer dan ponsel yang digunakan untuk menagih korban. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemberantasan pinjol khususnya di wilayah Jateng. Selain meresahkan masyarakat, tindakan yang mereka lakukan juga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Direskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Johansson Ronald Simamora mengatakan, pengungkapan ini bermula saat korban mendapat SMS berisi link aplikasi pinjol Simpelon pada 4 Mei 2021. Korban ditawari pinjaman dengan bunga rendah. Kemudian pada bulan September 2021, perusahaan pinjol menghubungi korban melalui telepon maupun SMS memberitahukan bahwa telah mengirim uang 1,3 juta rupiah dan 2,2 juta rupiah. Namun saat dicek di rekening korban, uang tersebut tidak ada. Tidak hanya itu, korban juga diteror oleh debt collector menyebarkan gambar porno yang berwajah korban. Hal ini menyebabkan korban merasa malu, hingga akhirnya korban melapor kejadian tersebut ke Polda Jawa Tengah. Dari penggerebekan tersebut, Ronald mengaku mengamankan 3 orang, yaitu debt collector, HRD, dan direktur perusahaan penagihan tersebut. Dari ketiga orang tersebut, baru 1 yang ditetapkan sebagai tersangka, selaku debt collector berinisial A, berjenis kelamin perempuan. Disinggung jumlah karyawan yang dimiliki oleh pinjol tersebut, Ronald mengaku ada sebanyak 200-an orang. Namun karena pandemi, karyawan tersebut dirumahkan. Menurutnya, ruko yang digerebek merupakan kantor penagihan. Kantor tersebut baru beroperasi selama 6 bulan di masa pandemi COVID-19. Selain 3 orang yang diamankan, pihaknya juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 300 unit komputer. Namun polisi mendapati yang masih aktif sebanyak 150 unit komputer. Sejauh ini ada 34 pinjol ilegal yang dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Jateng. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim jika kasus tersebut berkaitan di wilayah lain. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 45 ayat 1 Jungto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sangat meresahkan masyarakat. Ada beberapa masyarakat kita yang terlilit utang kayak Polres Wonogiri, sampai mau bunuh diri itu masyarakat kita. Karena apa? Karena terlilit utang oleh debt collector pinjol itu sendiri. Pertama, pengungkapan kita yang kita lakukan adalah hasil pengaduan dari masyarakat, di mana masyarakat itu mengadu pinjaman online, kemudian ditagih oleh debt collector, terus dia ngecek kepada rekening padahal belum ada, kemudian diancam dengan cara kontennya itu diberi gambar porno, akan disebarkan kepada peserta yang lain. Otomatis masyarakat pengadu akan merasa ketakutan. Dan ini modus operandi akan banyak sekali bermunculan. Dan Polda Jawa Tengah lewat Direktorat Kriminal Khusus akan melakukan penetrasi secara maksimal terkait dengan pinjaman online ini. Dari 34 aduan ini sudah mulai kita sidik semuanya, kita doakan akan kita bongkar. Kemudian harapan saya seperti yang disampaikan oleh dari Bapak OJK sebagai pembina terkait dengan perbankan, saya harapkan masyarakat lebih bijak dalam rangka melakukan kegiatan pinjaman online. Cek, recheck apakah pinjaman online itu mempunyai sertifikasi terkait dengan aktualisasi. Sehingga betul-betul waspada ini kita perlukan. Karena masa pandemi ini terkait dengan pinjaman online marak di masyarakat kita. Polri akan hadir melakukan penertiban penegakan hukum manakala dijumpai adanya bukti yang cukup dan bukti permulaan yang cukup. Oke, matur suwun nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.